Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, pertolongan Tuhan yang ajaib. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada sampai hari ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Mazmur 121 ayat pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini bisa berbicara tentang masalah yang ada, pencobaan, tantangan yang ada, yang mungkin kita sedang hadapi dan mungkin belum terselesaikan. Mungkin saja kita sedang dikelilingi masalah-masalah yang membuat kita pelik, membuat kita berpikir keras. Dan seringkali hal-hal itu membuat kita menjadi stres, tidak berdaya. Nah, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke semua itu. Masalah tadi, tantangan tadi, tekanan tadi. Aku melayangkan mataku ke situ. Lalu dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Jelas dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita tidak bisa kita andalkan dari manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, maka kita orang yang paling rentan untuk kita bisa kecewa. Karena bukan cuman kita yang perlu ditolong, dia pun perlu ditolong. Untuk itu Raja Daud dengan iman dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, harusnya dengan iman, harusnya dengan mantap kita berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 21 dan 22. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dikatakan begini,
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, bukan cuma keselamatan kekal. Kita juga akan diselamatkan dari masalah-masalah, dari tekanan-tekanan, tantangan, semuanya yang mencoba menghimpit kita, yang mencoba menghancurkan kita. Kita akan diselamatkan waktu kita berseru kepada Tuhan. Saudara, pribadi Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang penuh kasih, dan pertolongannya itu sungguh nyata. Dia bukan cuma Tuhan yang berkuasa, tapi dia juga Tuhan yang mau menolong kita. Di dalam Tuhan Yesus yang kita sembah ada kekuatan. Yang lemah akan diberikan kekuatan. Bahkan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Bahkan kita akan bersyukur karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, Tuhan tidak terlalu cepat. Tuhan juga tidak terlambat. Namun Tuhan itu tepat pada waktunya. Mazmur 121 ayatnya yang kedua mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya ini menunjukkan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang akan menolong kita. Untuk itu dalam 1 Korintus ayat 10 dan ayat 10 ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 jelas berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya jangan khawatir. Jangan takut. Pencobaan itu biasa. Artinya kalau dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi batas kekuatan manusia, artinya tidak ada satu pencobaan atau pencobaan yang lain yang bisa menghancurkan kita. Nggak ada. Karena itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita lebih kuat. Kita punya kekuatan. Untuk itu, andalkan Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan. Andalkan Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatanmu. Kekuatanmu, kekuatan saya, semuanya terbatas. Bahkan seringkali kekuatan kita itu kalau tanpa Tuhan itu tidak bisa menolong. Untuk itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala permasalahan yang ada. Karena pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berfokus kepada keadaanmu. Jangan berfokus kepada kenyataan. Jangan berfokus kepada pikiranmu. Berfokuslah kepada firman-Nya. Karena firman-Nya adalah kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu akan menolong. Kebenaran itu akan memberkati kita. So, untuk itu, saudara, percayalah engkau pasti akan ditolong Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau Tuhan yang menolong kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu sungguh nyata dan tepat pada waktunya. Kami bersyukur, kami percaya, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.